Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan channel Rama Azura. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut dengan PPDB, khusus untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA negeri di Jawa Tengah. Pada PPDB di SMA Provinsi Jawa Tengah ada beberapa jalur. Ada jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Kali ini saya akan membahas PPDB jalur afirmasi. Apa itu PPDB jalur afirmasi? Jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi pada SMA negeri di Jawa Tengah tahun 2021. Pada penjelasan ini disesuaikan dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Yang dimaksud jalur afirmasi yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang termasuk di dalamnya anak panti asuhan dan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19. Pada jalur afirmasi ini, calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur ini paling sedikit 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Pada ketentuan tersebut dapat tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu itu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau PIP dan atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sedangkan anak yatim piatu atau anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi atau prioritas langsung diterima, utamanya di wilayah zonasinya paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi dalam PPDB kepada putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 sepanjang calon peserta didik yang dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan. Jadi jalur afirmasi dari 20% itu di dalamnya ada 5% untuk calon peserta didik sebagaimana tadi merupakan putra-putri tenaga kesehatan atau pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19.
Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan. Apabila jumlah calon peserta didik putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 melebihi 5% dari jumlah daya tampung satuan pendidikan, maka dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama adalah jarak tempat tinggal terdekat. Kemudian yang kedua, usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi. Berikut persyaratan pada jalur afirmasi SMA. Yang pertama, buku rapor SMP atau sederajat, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 pada SMP atau sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama atau setingkat. Lalu berikutnya, akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021-2022 dan belum menikah. Lalu kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan atau paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Lalu kartu Indonesia Pintar bagi memiliki KIP atau PIP yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan atau tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19. Nah, demikianlah informasi tentang jalur afirmasi sekaligus persyaratan yang harus disiapkan pada saat verifikasi atau pada saat daftar ulang. Tonton terus channel Rama Azura karena saya akan memberikan informasi-informasi tentang studi lanjut. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.